Kisah Nabi Muhammad SAW bagian ke-42, jawaban kaum muslimin. Saat itu, yang menjadi juru bicara kaum muslimin adalah sepupu Rasulullah yang amat tampan, Ja'far bin Abu Talib. Paduka Raja, ucap Ja'far penuh hormat, ketika itu, kami masyarakat yang bodoh, kami menyembah berhala. Bangkai pun kami makan, segala kejahatan kami lakukan, memutuskan hubungan dengan kerabat, dengan tetangga pun kami tidak baik, yang kuat menindas yang lemah. Demikian keadaan kami sampai Tuhan mengutus seorang utusannya dari kalangan kami yang sudah kami kenal asal-usulnya. Dia jujur, dapat dipercaya, dan bersih pula. Dia mengajak kami menyembah Allah yang Maha Tunggal, meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama ini kami dan nenek moyang kami menyembah. Dia menganjurkan kami untuk tidak berdusta, untuk berperilaku jujur, mengadakan hubungan baik dengan keluarga dan tetangga, menyudahi pertumpahan darah, serta menghentikan perbuatan terlarang lainnya. Dia melarang kami melakukan segala kejahatan dan menggunakan kata-kata dusta, melarang memakan harta anak yatim, dan melarang mencemarkan perempuan-perempuan bersih. Dia minta kami menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya, disuruhnya kami melakukan salat, zakat, dan saum, lalu Ja'far menyebut beberapa ketentuan Islam. Kami pun membenarkannya. Kami turut segala yang diperintahkan Allah. Lalu, yang kami sembah hanya Allah yang Maha Tunggal, tidak menyekutukannya dengan apa dan siapapun juga. Segala yang diharamkan kami jauhi dan yang dihalalkan kami lakukan. Oleh karena itulah, masyarakat kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menghasut kami, dan supaya kami meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala supaya kami membenarkan segala keburukan yang pernah kami lakukan dulu. Oleh karena mereka memaksa kami, menganiaya kami, menekan kami, dan menghalang-halangi kami dari agama kami, maka kami pun keluar, pergi ke negeri Tuhan ini. Tuhan jugalah yang menjadi pilihan kami. Senang sekali kami berada di dekat Tuhan, dengan harapan, di sini tidak akan ada penganiayaan. Najasyi mendengarkan penuh dengan kesungguhan, lalu katanya, adakah ajaran Tuhan yang dibawanya itu yang dapat Tuan-Tuan bacakan kepada kami? Gelombang surat Maryam. Ya, jawab Ja'far. Lalu, ia membaca surat Maryam, ayat 29-33, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Surah Maryam pukul 19:29, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Surah Maryam pukul 19:30, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku, mendirikan, salat dan, menunaikan, zakat selama aku hidup. Surah Maryam pukul 19:31, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Surah Maryam pukul 19:32, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan. Pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Surah Maryam pukul 19:33. Ayat-ayat Al-Quran itu membenarkan kitab Injil. Semua pemuka istana dibuat terkejut. Mereka berkata, itu kata-kata yang keluar dari sumber yang mengeluarkan kata-kata Isa Al-Masih. Penuh haru, Najasyi membenarkan para pembesar istananya, kata-kata ini dan yang dibawa oleh Musa, keluar dari sumber cahaya yang sama. Najasyi berpaling kepada kedua utusan Quraisy. Pergilah. Kami takkan menyerahkan mereka kepada tuan-tuan. Kaum muslimin saling berpandangan penuh syukur. Sementara itu, Amr bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah berjalan keluar istana dengan wajah murung. Tidak bisa begini, keluh Abdullah. Tidak bisa kita jauh-jauh datang ke sini untuk kemudian pulang dengan tangan hampa dan terhina. Amr bin Ash, yang terkenal lihai dalam bersiasat, merenung sejenak. Rasanya, aku masih punya siasat lain, katanya. Namun, biar kita kembali esok hari. Biarkan para pengikut Muhammad itu merasa senang. Besok,
Akan kita kejutkan mereka dengan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Najasyi. Bersambung bagian 43.